Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, nama saya Yasmarani. Nama saya Aditya Pratama. Kami akan mempresentasikan mengenai ruang lingkup ilmu ekonomi. Ruang lingkup ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang serta kekayaan serta pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga. Ilmu ekonomi menyangkut ekonomi makro dan ekonomi mikro. Di sini juga kita ada konsep dasar ekonomi. Yang pertama ada kegiatan ekonomi. Yang penjelasannya yaitu yang pertama ada produksi. Produksi adalah aktivitas karyawan yang menciptakan produk atau pelayanan jasa yang mengumpulkan sumber daya dan keahlian tertentu. Yang kedua ada konsumsi. Konsumsi adalah aktivitas penggunaan produk atau pelayanan jasa. Yang ketiga ada distribusi. Distribusi adalah aktivitas yang berkaitan dengan penyebaran barang atau jasa yang diproduksi. Yang kedua ada tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah usaha yang dilakukan manusia dalam memperoleh keberhasilan dan keuntungan. Tindakan ini berdasarkan dua aspek, yaitu tindakan rasional dan irasional. Berikut penjelasannya. Satu, ada tindakan rasional adalah usaha manusia untuk pemilihan barang terbaik. Yang kedua adalah tindakan irasional. Tindakan irasional adalah usaha manusia untuk memilih yang terbaik dan menguntungkan. Terus juga kita konsep dasar ekonomi ada motif ekonomi. Ada dua macam motif ekonomi. Di sini ada motif ekonomi, ada dua macam motif ekonomi yaitu intrinsik dan motif ekstrinsik. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada motif intrinsik adalah kebutuhan dan keharusan. Biasanya pelaku ekonomi membelinya karena kebutuhan sehari-hari, karena memang sangat dibutuhkan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Yang kedua ada motif ekstrinsik, adalah keinginan seseorang pelaku ekonomi melakukan karena pihak eksternal yang mengharuskan mereka membeli dan mengonsumsinya. Terus di sini juga kita ada metodologi ilmu ekonomi. Metode ilmu ekonomi ada metode induksi, adalah metode yang dilakukan berdasarkan berbagai kejadian ekonomi yang disusun secara sistematis sehingga mendapatkan kesimpulan secara umum. Yang kedua ada metode deduksi, adalah metode yang dilakukan berdasarkan teori ekonomi yang dianalisis dan dipelajari untuk mendapatkan kesimpulan yang khusus. Yang ketiga ada metode matematika, adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah ekonomi dengan cara pemecahan soal-soal secara matematika. Yang keempat ada metode statistik. Metode statistik ini adalah suatu metode pemecahan masalah ekonomi dengan cara pengumpulan, pengelolaan, analisis, penafsiran, dan penyajian data dalam bentuk angka-angka secara sistematis. 3. Macam ilmu ekonomi. Ada ekonomi makro. Ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari mengenai keseluruhan perilaku ekonomi dari pemakaian efisien dan berbagai faktor produksi dengan tujuan kemakmuran masyarakat yang maksimum. Ekonomi makro dapat diukur melalui tingkat pendapatan konsumen. Selanjutnya ada ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari aspek individual dari suatu ekonomi. Analisis yang perlu adalah analisis produsen dan analisis konsumen untuk suatu pasar tertentu. Ekonomi mikro adalah penentuan harga itu karena mikroekonomi menjadi teori harga. Selanjutnya ada tujuan ilmu ekonomi. Yang pertama, dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan.
keputusan. Yang kedua, membantu pelaku ekonomi untuk menganalisis pola perilaku konsumtif masyarakat. Yang ketiga, memberikan pengertian tentang potensi dan keterbatasan suatu kebijakan ekonomi. Yang keempat, menumbuhkan kepekaan tentang ekonomi global terhadap masyarakat. Terakhir, ada kesimpulan. Setelah menguraikan secara singkat di atas tentang pengertian ilmu ekonomi dan ruang lingkup ilmu ekonomi, kami dapat menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, ekonomi adalah semua hal yang menyangkut tentang segala kehidupan manusia, secara individu, negara, maupun internasional. Yang kedua, kebutuhan merupakan kegunaan yang timbul dari dalam diri seseorang atau masyarakat dalam bentuk tuntutan untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan manusia. Dapat dilihat dari berbagai segi. Untuk memperoleh pemenuhannya, manusia menggunakan barang atau jasa. Yang ketiga, inti masalah ekonomi pada hakikatnya terletak pada keterbatasan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sarana yang berupa barang dan jasa yang sering disebut dengan alat pemuas kebutuhan adanya sangat terbatas, sedangkan kebutuhan manusia sangat tidak terbatas. Warahmatullahi wabarakatuh.